Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Turn It Up yang diperankan oleh jagoan kita semua, yaitu Jason Statham. Bercerita tentang seorang mantan gangster yang harus berhadapan dengan bos mafia kejam. Saya yakin kebanyakan dari kalian belum tahu dengan film Mang Jason yang satu ini. Sehingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang penyanyi rapper bernama Denzel, yang kala itu sedang rekaman lagu pertamanya. Selesai rekaman, Denzel menghampiri operator studio lalu memintanya agar cepat membereskan lagu pertama milik Denzel. Tak lama Denzel dipanggil oleh pemilik studio rekaman itu untuk mengajak Denzel mengobrol di ruangannya. Di sini si pemilik studio menyarankan agar sebaiknya Denzel merilis satu album full dan nantinya akan mereka promosikan. Namun tentunya untuk rekaman satu album biayanya cukup lumayan. Denzel menjawab jika sebenarnya ia juga sangat ingin rekaman satu album full, akan tetapi Denzel harus mencari dulu dananya. Sepulangnya dari studio rekaman, Denzel dihampiri oleh sahabat sekaligus manajernya yang bernama Gage. Ini orangnya. Gage yang melihat Denzel cemberut, ia pun bertanya apakah yang terjadi. Denzel menjawab kalau mereka harus merilis satu album full agar bisa dipromosikan. Sedangkan untuk biaya produksinya membutuhkan uang cukup banyak. Sebagai sahabat sekaligus manajer abal-abal, Gage mempunyai cara supaya mereka bisa mendapatkan uang cepat, yaitu dengan bekerja untuk bos mafia. Tanpa pikir panjang, mereka berdua mendatangi bar untuk bertemu dengan bos mafia yang dimaksud. Terungkap fakta kalau dulunya Denzel dan Gage ini adalah mantan anggota gangster yang cukup brutal. Sehingga untuk baku hantam dan tembak-tembakan, hal tersebut sudah sangat biasa bagi mereka. Sesampainya di bar, Denzel dan Gage mendatangi tangan kanan bos mafia yang sedang bersama ani-aninya. Di sini Gage bertanya di manakah si bos mafia sekarang karena mereka berniat akan bekerja untuknya. Si tangan kanan pun menjawab kalau si bos mafia sedang berada di ruangan pribadinya yang tak jauh dari bar ini. Dengan cepat Denzel dan Gage pergi ke ruangan pribadi si bos mafia. Ini dia si bos mafia yang ternyata adalah Mang Jason Statham dan diberi nama Mr. B. Mr. B langsung saja bertanya apa tujuan Gage mendatanginya. Gage menjawab kalau mereka membutuhkan pekerjaan. Mr. B mau mempekerjakan Gage dan Denzel asalkan mereka harus mengirim barang haram kepada mafia Cina. Namun ketika transaksi akan dimulai, Gage dan Denzel harus membantai para mafia Cina itu lalu membawa uangnya kepada Mr. B. Nantinya Mr. B berjanji akan membagi rata semua uang dari mafia Cina tersebut. Tanpa pikir panjang, Gage menerima pekerjaan dari Mr. B. Kemudian Gage diberikan sekotak barang haram untuk berpura-pura bertransaksi dengan mafia Cina yang dimaksud. Singkatnya, Gage dan Denzel telah sampai di markas si mafia Cina yang berkedok restoran. Gage langsung saja meminta si mafia Cina agar mengeluarkan uang pembelian barang haramnya. Hingga ketika sekantong uang tersebut telah dikeluarkan, tiba-tiba karena Denzel beserta Gage adalah mantan anggota gangster brutal, mereka pun tanpa kesulitan mampu meratakan si mafia Cina berikut antek-anteknya. Kemudian Gage dan Denzel mengambil sekantong uang itu lalu pergi dari sana melalui jalan belakang. 30 menit kemudian kini Denzel beserta Gage telah kembali ke markas Mr. B. Setelah dihitung lalu dibagi rata, ternyata sekantong uang milik bos mafia Cina tidak seberapa. Bahkan tidak cukup untuk biaya produksi membuat albumnya. Gage pun terus saja gugulunuk berharap Mr. B memberi tambahan.
Namun tentu Mr. B tidak akan memberi tambahan apapun karena perjanjian di awal mereka hanya akan mendapatkan uang pembagian dari si mafia Cina saja. Mr. B memberi solusi jika mereka ingin mendapat uang tambahan lagi, Gage dan Denzel harus bekerja selama 1 tahun menjadi pengedar untuk Mr. B. Pada akhirnya Gage beserta Denzel pun memutuskan pergi dan akan memikirkan dulu tawaran tersebut. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Gage dan Denzel sempat membicarakan tawaran dari Mr. B tadi. Di sini Gage meminta Denzel agar sebaiknya mereka terima saja tawaran dari Mr. B. Sebab hanya dengan cara itulah mereka akan mendapatkan uang dengan cepat. Akan tetapi Denzel menolak karena menjadi pengedar resikonya sangatlah besar. Denzel takut jika mereka tertangkap polisi sehingga nantinya bukan menjadi artis terkenal melainkan mendekam di bui. Mendengar hal tersebut, Gage menjadi kecewa lalu pergi dari sana. Setelah itu Denzel pulang ke rumah pacarnya dan si pacar langsung menyambutnya dengan baik. Denzel yang totong hitamnya sudah lama tidak diasah, ia pun meminta jatah hingga terjadilah kuda-kudaan dengan sangat brutal. Pagi harinya Denzel pulang ke rumah dan ia langsung memberikan ibunya sarapan. Ternyata selama ini ibu Denzel sedang menderita sakit keras. Denzel hanya tinggal berdua saja dengan sang ibu karena ayahnya telah lama bercerai. Sebelum pergi, sang ibu meminta Denzel agar meluangkan waktu di rumah sebab dirinya sudah tidak kuat berjalan sendiri. Denzel pun berjanji jika kali ini ia hanya akan pergi sebentar. 1 jam kemudian terlihat Denzel yang sedang berada di studio rekaman. Saat ini ia tengah merevisi lagu yang sebelumnya pernah direkam. Karena lagunya ingin perfect, Denzel sampai menemani si operator studio memixing audionya. Tak terasa berjam-jam Denzel duduk di sana dan kini sudah larut malam. Seketika Denzel teringat dengan sang ibu dan ia pun berpamitan untuk pergi. Tak lupa Denzel juga membayar dulu biaya rekaman sebelumnya dengan menggunakan uang hasil dari Mr. B. Singkatnya Denzel sampai di rumah dan ia pun dibuat syok tatkala melihat ibunya yang tergeletak pingsan di lantai. Dengan cepat Denzel segera menghubungi ambulan berharap ibunya masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya sayang sekali ibu Denzel tidak bisa diselamatkan karena penyakitnya sudah sangat parah. Sambil memakamkan sang ibu, Denzel hanya bisa menahan air mata dan mencoba mengikhlaskannya. Tak lama ayah Denzel datang ke pemakaman dan langsung meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah mengurus Denzel. Bukan karena tak sayang atau tidak peduli, namun si ayah selalu dilarang oleh ibu Denzel saat ingin menemuinya. Denzel yang sangat emosi, ia pun mengusir ayahnya dari pemakaman. Akan tetapi si ayah sempat memberikan kartu nama lalu meminta Denzel agar menghubunginya saat membutuhkan sesuatu. Sore harinya Denzel didatangi oleh Gage, si sahabat sekaligus manajernya. Di sini Gage ikut bela sungkawa atas kematian ibu Denzel. Bahkan Gage juga meminta maaf karena kemarin ia sempat marah-marah kepada Denzel. Pada akhirnya mereka berdua pun damai kembali dan akan melanjutkan mencari dana untuk biaya produksi album pertama Denzel. Hari berikutnya Denzel menemui ayahnya karena berharap si ayah bisa memberi bantuan berupa uang untuk biaya produksi album. Denzel bercerita kalau sekarang ia sedang membutuhkan uang berjumlah $100.000 untuk biaya pembuatan album. Mendengar hal tersebut, si ayah meminta maaf karena uang sebanyak itu ia tidak mempunyainya. Si ayah hanya bisa membantu Denzel mengaransemen lagu-lagunya saja karena ternyata ayah Denzel juga seorang musisi. Pada akhirnya Denzel membawa si ayah ke rumahnya untuk memperkenalkan semua lagu-lagunya. Malam harinya Denzel dan Gage mendatangi bar untuk menghilangkan penat. Secara kebetulan di sini mereka bertemu dengan Mr. B, si bos mafia. Sehingga Gage mengajak Denzel untuk mendatanginya. Akan tetapi Denzel menolak sehingga Gage lah yang datang sendiri kepada Mr. B. Rupanya Gage menyetujui tawaran dari Mr. B yaitu menjadi pengedar untuknya.
Namun Gage hanya akan bekerja sendiri sebab Denzel tidak mau menerima pekerjaan tersebut. Mendengar hal itu, Mr. B menolak karena pekerjaannya harus dilakukan oleh 2 orang. Jika Gage tidak bersama Denzel, maka jangan pernah berharap Mr. B akan memberi Gage pekerjaan. Setelah itu Gage kembali ke mejanya dengan Denzel. Di sini ia sempat menggerutu sebab Mr. B menolak Gage bekerja sendiri. Sekali lagi Denzel menasehati Gage agar sebaiknya tidak berurusan dengan Mr. B. Mereka bisa mencari uang dari jalan lain, tidak harus mengandalkan Mr. B. Di waktu yang sama Gage melihat pacarnya yang merupakan seorang pelayan bar sedang diganggu oleh Gadun. Gage hanya bisa menahan amarahnya sambil menatap tajam kepada si Gadun tersebut. Setelah Gadun itu pergi, Gage mendatangi pacarnya di belakang bar. Di sini Gage bertanya apa yang si Gadun katakan barusan. Si pacar menjawab kalau Gadun itu memberi alamat rumah dan meminta pacar Gage agar datang ke rumahnya malam ini. Si Gadun berjanji akan membayar pacar Gage sangat mahal asalkan ia mau melayaninya. Mendengar hal tersebut tentunya Gage marah karena pacarnya telah dianggap wanita malam. Gage langsung saja meminta alamat Gadun tadi karena sekarang ia mempunyai cara lain untuk mendapatkan uang. Adegan berpindah kepada si Gadun yang sedang cukuran jenggot di rumahnya. Tak lama ia mendapat telepon dari seseorang. Ketika diangkat ternyata itu adalah pacar Gage yang mengaku kalau sekarang ia sudah berada di depan rumah si Gadun. Terlihat si Gadun yang sangat senang karena sebentar lagi totong lepetnya akan diasah. Namun ketika si Gadun membuka pintu rumah, tiba-tiba ternyata itu adalah Gage yang sengaja menjebak si Gadun. Gage terus saja menyiksa si Gadun sambil meminta semua uangnya dikeluarkan. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya si Gadun memberikan semua uang cashnya sejumlah $100.000. Kemudian si Gadun sempat bertanya siapakah Gage sebenarnya dan apa urusannya dengan si Gadun. Gage menjawab kalau ia adalah pacar dari wanita yang sebelumnya si Gadun goda. Sebagai balasan karena si Gadun telah merendahkan pacarnya, tanpa pikir panjang Gage menghabisi Gadun tersebut. Keesokan harinya Gage mendatangi Denzel yang sedang berada di studio rekaman. Di sini ia memberikan semua uang curiannya dari si Gadun semalam yang berjumlah $100.000. Denzel sempat bertanya dari manakah Gage mendapatkan semua uang ini. Akan tetapi Gage menjawab jika Denzel tidak perlu tahu, yang terpenting mereka bisa segera merilis albumnya. Di sore hari Denzel mendatangi pacarnya bermaksud untuk meminta izin karena mulai besok ia akan merilis album pertamanya. Bukannya mendukung, pacar Denzel malah tidak setuju sebab ia takut jika Denzel menjadi penyanyi terkenal nantinya akan main wanita. Denzel bersumpah tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Bahkan jika ia sukses nanti, Denzel akan langsung menikahi si pacar. Namun si pacar tetap saja tidak percaya sehingga membuat Denzel marah lalu pergi dari sana. Hari-hari berikutnya Denzel mulai memproduksi pembuatan album dengan si pemilik studio dan juga Gage. Sama lu semua. Bukan hanya itu, Denzel juga dibantu mengaransemen lagu oleh sang ayah yang merupakan pemain piano. Sama lu semua. Terlihat mereka semua yang sangat senang karena proses pembuatan album Denzel hampir selesai. Nantinya album Denzel akan langsung dipromosikan dan jika masyarakat suka, Denzel akan menjadi penyanyi terkenal seperti Justin Bieber atau Aldi Taher. 3 hari kemudian sebelum peluncuran album, Denzel sempat mendapatkan job untuk konser di suatu klub malam. Sambil ditemani Gage yang sok-sokan menjadi manajer, Denzel pun konser di klub malam tersebut. Ini cerita tentang pahitnya hidup, rezeki kadang datang terkadang makin surut. Kepingin bikin album kagak pernah sampean, seberapa kali gua kena tipu sama temen pakau yang jadi tukang tipu. Gua bakal terus gini sampai gua mati.
Di suatu hari Gage dipanggil oleh Mr. B, si bos mafia, untuk menghadapnya. Di sini Mr. B bertanya apakah Gage pernah menghabisi seseorang, yaitu si Gadun, lalu mencuri uang darinya. Awalnya Gage berbohong dengan mengatakan jika ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian Gage pamit pulang karena dirinya sedang sibuk mengurus Denzel yang hampir jadi artis. Tentu saja Mr. B tidak akan membiarkan Gage pulang sebelum menjawab pertanyaannya. Sambil menyiksanya, Mr. B menjelaskan kalau si Gadun itu adalah anak buah Mr. B. Dan uang yang Gage curi juga merupakan uang Mr. B. Sebenarnya Mr. B tidak peduli dengan tewasnya si Gadun. Namun yang terpenting Gage harus mengembalikan uang 100.000 dolarnya. Mr. B sampai mengancam akan menghabisi Gage dengan menggunakan cara ini sebab Gage masih terus saja tidak mengaku. Karena takut akan dihabisi, akhirnya Gage mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Gage juga berjanji akan segera mengembalikan uang 100.000 dolarnya asalkan ia diberi waktu beberapa hari. Pada akhirnya Mr. B mengampuni Gage lalu memberikannya waktu 4 hari untuk Gage bisa mengembalikan semua uang tersebut. Adegan berpindah kepada Denzel yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Di sini Denzel bertanya apakah albumnya akan disukai masyarakat. Si ayah menjawab sebaiknya Denzel berdoa saja agar nantinya album Denzel laku keras. Keesokan harinya Denzel mendatangi rumah pacarnya. Di sini Denzel langsung meminta maaf karena sebelumnya mereka sempat bertengkar. Denzel juga memberikan satu CD yang berisi full album lagu-lagunya. Denzel berharap si pacar akan mendengarkan serta menyukai lagu itu. Denzel berjanji akan segera menikahi si pacar jika albumnya meledak. Pada akhirnya mereka berdua kembali akur. Setelah itu Denzel dihubungi oleh Gage dan memintanya agar datang ke restoran langganan mereka. Sesampainya di sana ternyata Gage membawa Denzel bertemu dengan Mr. B. Di sini Mr. B menjelaskan kalau Gage telah mencuri uangnya sebesar 100.000 dolar. Tentunya uang itu dipakai untuk biaya produksi album Denzel. Mr. B tidak ingin tahu dalam waktu 3 hari semua uang tersebut harus kembali lagi. Mendengar hal tersebut, Denzel meminta izin keluar untuk mengobrol 4 mata dengan Gage. I'll fix it. Ketika di luar, Denzel langsung saja menodong Gage sambil bertanya kenapa ia melakukan hal konyol itu. Gage menjawab jika dirinya sangat terpaksa dan itu semua ia lakukan demi Denzel. Percuma saja jika sekarang mereka berdua bertengkar bahkan sampai saling menghabisi. Karena Mr. B tidak akan peduli dengan itu semua. Jalan satu-satunya hanyalah bagaimana cara mendapat uang 100.000 dolar dalam waktu 3 hari. Pada akhirnya mereka berdua saling terdiam lalu pergi masing-masing. Malam harinya Denzel dihubungi oleh Gage. Di sini Gage mengajak Denzel untuk mencuri uang dari bos mafia saingan bisnis Mr. B. Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang 100.000 dolar. Tak ada pilihan lain, mau tak mau akhirnya Denzel menyetujui ajakan dari si Gage. Yeah, I'll be there. Singkatnya, kini Gage beserta Denzel sedang bersiap dalam perjalanan untuk merampok uang dari bos mafia saingan bisnis Mr. B. Sesampainya di sana mereka berdua tidak langsung masuk melainkan mengatur dulu strategi di dalam mobil. Gage menjelaskan jika mereka akan berpura-pura menjual barang haram dengan jumlah yang banyak. Jika uangnya telah dikeluarkan barulah mereka melakukan aksinya. Setelah paham dengan strateginya, Gage dan Denzel masuk ke dalam lalu bertemu dengan si bos mafia. Di sini Gage berpura-pura akan menjual barang haram dengan harga miring sehingga si bos mafia wajib membeli. Mendengar hal tersebut, si bos mafia langsung saja mengeluarkan tas uang dan meminta Gage menunjukkan di mana barang haramnya. Di waktu yang sama, Denzel berpura-pura dihubungi seseorang hingga ia pun meminta waktu sebentar untuk menjawab panggilan itu. Ketika Denzel sedang asik menelpon, inilah yang terjadi. Tak butuh waktu lama, Denzel beserta Gage dapat meratakan si bos mafia dan para anak buahnya.
Kemudian mereka mengambil satu tas uang milik si bos mafia dan langsung membukanya. Sialnya uang tersebut tidak mencapai 100.000 dolar melainkan hanya 20.000 dolar. Dengan perasaan kecewa, Gage dan Denzel memutuskan untuk pulang. 2 hari kemudian terlihat Gage yang disiksa habis-habisan oleh Mr. B karena belum bisa mengembalikan semua uangnya. Gage meminta waktu tambahan kepada Mr. B lalu ia berjanji akan melebihi uangnya. Namun Mr. B tidak mau dan ia akan menyita semua kaset album Denzel sebelum dijual ke pasar. Dengan cepat Mr. B dan para anak buahnya pergi ke studio Denzel. Setelah Mr. B pergi, untungnya Gage dapat menghabisi 2 anak buah Mr. B yang menjaganya lalu menyusul ke studio Denzel. Di balik itu terlihat si pemilik studio sedang mengobrol dengan ayah Denzel. Tiba-tiba Mr. B dan 2 anak buahnya datang lalu meminta si pemilik studio agar menyerahkan kaset album lagu Denzel. Jelas si pemilik studio menolak hingga Mr. B langsung menghajarnya. Kemudian Mr. B menodong si pemilik studio dan juga ayah Denzel dan meminta mereka agar segera menyerahkan kasetnya. Si pemilik studio pun berpura-pura akan mengambil kaset yang padahal ia berniat mengambil senjata, namun tiba-tiba setelah si pemilik studio tewas, anak buah Mr. B berhasil mendapatkan kaset album lagu Denzel yang belum dijual ke pasar. Tak lama Denzel datang sambil bertanya apakah yang mereka lakukan di sini. Mr. B menjelaskan jika dirinya akan menyita kaset album lagu Denzel. Nantinya Mr. B akan menjual semua kaset itu ke pasar dan hasilnya sebagai pengganti uang 100.000 dolarnya yang belum dibayar. Denzel sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan semuanya bisa beres dengan damai. Namun tiba-tiba Gage datang hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di sini Gage dapat menghabisi 2 anak buah Mr. B, namun dirinya juga harus tertembak lalu tewas. Melihat hal tersebut, Denzel menjadi naik darah lalu melawan Mr. B dengan cara ini. Setelah tembak-tembakan cukup lama, pada akhirnya Denzel berhasil menghabisi Mr. B. Terlihat ayah Denzel juga yang terluka parah, namun beruntung ia masih bisa diselamatkan. 1 tahun kemudian memperlihatkan Denzel yang sedang berziarah ke kuburan Gage sahabatnya. Denzel sangat berterima kasih kepada Gage karena berkatnya sekarang albumnya laku keras dan Denzel telah menjadi penyanyi rapper terkenal. Bukan hanya itu, Denzel juga telah menikah dengan pacarnya dan sekarang mempunyai 1 anak laki-laki. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.